adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan nilai moral. Meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Dampingi anak selama tayangan, ajak anak untuk menyebut bersama huruf-huruf yang ditayangkan, dan menyimak cerita dengan menyebut nama dan tokoh perilakunya. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. sesuatu yang berawalan huruf G dan H. Ikuti Lala terus yuk. Dari kelima benda di bawah ini, manakah yang berawalan huruf G? Apakah gajah berawalan huruf G? Iya benar, gajah berawalan huruf G.
tidak ya benda yang berawalan huruf G? Wah, ternyata gitar juga berawalan huruf G. Kita eja sama-sama yuk. G, I, T, A, R. Gitar. Sekarang kita mencari tahu benda berawalan huruf H. Ayo teman-teman, manakah yang berawalan huruf H? Helm berawalan huruf H. H, E, L, M. Helm. Apakah hiu berawalan huruf H? Iya benar. H, I, U. Alhamdulillah, kita sudah tahu bermacam benda dan hewan berawalan huruf G dan H. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik
bagaimana kabar kalian? Nama saya Lala. Saya akan mengajak kalian belajar mengenal makanan-makanan kambing. Tapi Lala butuh bantuan teman-teman untuk menebak menu makanan kambing. Teman-teman, kali ini kita mencari makanan untuk kambing yuk. Teman-teman, coba tebak apakah daging itu makanan kambing? Bukan, daging bukan makanan kambing. Kalau ini apa namanya? Itu nyamuk. Nyamuk. Apakah nyamuk makanan kambing? Bukan, nyamuk bukan makanan kambing. Apakah jerami makanan kambing? Benar, kambing suka makan jerami. Coba tebak, apakah rumput makanan kambing? Iya benar, rumput itu makanan kesukaan kambing. Kalau ini apa namanya? Itu pohon jagung. Apakah pohon jagung makanan kambing? Benar, benar. Apakah ikan makanan kambing? Bukan, ikan bukan makanan kambing. Kalau ini namanya apa ya teman-teman? Itu tikus. Tikus. Apakah tikus makanan kambing? Bukan, tikus bukan makanan kambing. Apakah daun-daun makanan kambing? Iya, daun-daun makanan kambing. Alhamdulillah, kalian semangat dan pintar ya, karena bisa menebak makanan-makanan kambing. Oke, sampai bertemu kembali teman-teman. Wassalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Paman Giri di program Dongeng Kanal KPK. Hai, anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan hebat. Anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan hebat juga anak-anak yang tentu bertanggung jawab. Dengan apa? Sama seperti yang Paman Giri akan ceritakan kali ini. Ya, Paman Giri akan mengajak adik-adik untuk berjalan-jalan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kita kemana ya? Yuk, kita pergi ke satu taman di kota. Ada apa di sana? Di taman kota adik-adik, setiap hari Sabtu dan Minggu, kalian akan bisa bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Abram. Siapa Pak Abram ini? Pak Abram sebenarnya adalah seorang petugas penjaga kebersihan dari kota yang setiap hari Sabtu dan Minggu ada di taman itu. Dan dia bertugas untuk menjaga kebersihan taman dari sampah-sampah yang berserakan, dari daun-daun yang berjatuhan, dan juga dari barang-barang yang tidak terletak dengan benar. Pak Abram selalu melakukan tugasnya dengan sangat unik adik-adik. Kalian tahu, setiap hari Sabtu dan Minggu, Pak Abram akan datang ke taman kota dengan berpakaian lucu seperti seorang badut. Iya. Dan bahkan Pak Abram mengajarkan anak-anak untuk ikut menjaga kebersihan dengan cara yang sangat lucu. Pak Abram ini pandai bermain sulap.
Kadang-kadang juga dia bisa menyanyi dan juga ikut di dalam permainan bersama anak-anak di taman. Sehingga tugas untuk menjaga kebersihan taman bisa dipelajari oleh anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Itu terjadi setiap hari Sabtu dan Minggu. Tapi adik-adik, pada suatu hari ada satu hal yang sangat aneh dan tidak biasa terjadi di taman. Ketika pagi hari anak-anak sudah berkumpul di taman untuk bermain di sana dan bertemu dengan Pak Abram, Pak Abramnya tidak ada. Apa yang terjadi? Oh, daun-daun di taman berserakan. Sampah-sampah ada di mana-mana. Berarti ini belum dibersihkan. Kemana Pak Abram, si badu taman yang lucu dan pintar bermain sulap ini, yang selalu menemani anak-anak untuk menjaga kebersihan taman? Adik-adik, anak-anak tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Pak Abram hari itu sedang sakit di rumah. Semua anak-anak mencari karena ingin bisa bermain kembali bersama Pak Abram. Hari itu ternyata ada satu pengumuman yang disampaikan dari wali kota yang mengatakan Pak Wali Kota akan datang ke taman dengan mengajak tamu dan melihat keindahan taman. Wah, bagaimana ini kalau ternyata Pak Wali Kota dengan tamu datang sedangkan taman dalam keadaan kotor dan tidak terawat? Karena sangat peduli dengan Pak Abram, anak-anak yang selama ini merasa senang diajarkan dan bermain bersama Pak Abram si badu taman, kemudian bergotong royong untuk bersama-sama membersihkan taman kota. Ada yang menyapu, ada yang menempatkan sampah ke dalam tempat sampah, ada yang mengumpulkan daun-daun kering, ada juga yang membetulkan letak kursi-kursi taman supaya terlihat rapi dan bersih. Nah, adik-adik, semua anak-anak ini pernah mendapatkan hal yang sangat menyenangkan bersama Pak Abram. Mereka juga diajarkan tentang kebersihan. Kali ini saatnya anak-anak juga membalas budi untuk bisa menolong Pak Abram yang sedang sakit supaya taman tetap terjaga dan bersih. Pak Wali Kota dengan tamunya pun telah datang. Dan dengan bangga dia melihat taman kota dalam keadaan bersih dan juga memperlihatkan kepada tamunya. Anak-anak merasa lega karena ternyata Pak Abram pun bisa diselamatkan, tidak diberhentikan dari pekerjaannya sebagai seorang penjaga kebersihan taman kota. Itulah yang namanya kepedulian. Semua anak-anak membantu Pak Abram untuk bisa menjaga kebersihan karena Pak Abramnya sedang sakit, adik-adik. Sama juga dengan kalian, anak-anak Indonesia yang peduli kepada sesama dan sekitarnya, karena kalian adalah anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan hebat. Sampai ketemu lagi dengan Paman Giri, adik-adik. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menceritakan kembali cerita yang ditayangkan. Libatkan anak untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Berikan motivasi pada anak tentang pentingnya sikap mencintai lingkungan.
adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.